Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memperingatkan Hizbullah agar tak ikut campur dalam konflik yang terjadi di Iran. Katz mengatakan kesabaran Israel terhadap Hizbullah kian menipis. Ia lantas menyebut bahwa Sekretaris Jenderal Hizbullah tak belajar dari para pendahulunya. Katz juga menyinggung soal pernyataan Hizbullah terkait pihaknya yang digadang bakal ikut melakukan serangan di tengah agresi antara Israel dan Iran. Dikutip dari Tribun News, Kepala Hizbullah Naim Qassem menyatakan pada Kamis 19 Juni 2025 bahwa kelompok Lebanon itu akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap tepat, khususnya untuk menanggapi konflik brutal yang dilakukan Israel dan Amerika terhadap Iran. Seperti diketahui, Israel melesatkan serangan udara ke Iran pada Jumat 13 Juni 2025 lalu. Serangan itu menarget situs nuklir Teheran dan fasilitas militer Iran. Menanggapi serangan itu, Iran pun melesatkan konvoi rudal ke Israel sebagai pembalasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengklaim telah menghancurkan poros kejahatan Israel. Hal itu diungkap IRGC pada Jumat 20 Juni 2025 malam. Disebutkan gelombang serangan ke-17 itu menimbulkan kerusakan besar di Israel. Dikutip dari Tribun News, ledakan besar dilaporkan terjadi di 3 titik kota, yakni Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Seiring dengan serangan itu, IRGC mengklaim adanya peningkatan kekuatan ofensif rudal balistik Iran. Selain menyasar 3 kota tersebut, Iran juga meluluh lantakan sejumlah target di wilayah Palestina yang diduduki. Target itu termasuk lokasi militer, industri pertahanan, pusat komando dan kontrol, hingga perusahaan yang menyediakan logistik untuk perang. Iran juga menyerang 2 pangkalan udara Israel yakni Nevatim dan Hazerim. Sementara itu, Angkatan Udara Israel mengaku telah menembak jatuh 15 drone yang dilesatkan dari Iran. Konvoi pesawat tak berawak itu dicegat oleh jet tempur, helikopter, serta sistem berbasis darat. Serangan pembuka Israel terhadap Iran pada Jumat 13 Juni 2025 turut menewaskan 9 dari 10 ilmuwan nuklir Iran. Operasi yang dijuluki Narnia itu disebut menggunakan senjata khusus yang rinciannya dilarang untuk dipublikasikan. Dikutip dari The Times of Israel, ilmuwan nuklir ke-10 tewas tak lama kemudian. Para ilmuwan itu menjadi korban serangan Israel yang menyasar situs nuklir Natanz dan program rudal balistik Iran. Dilaporkan seluruh ilmuwan itu terbunuh saat mereka sedang tidur. Lebih lanjut, para intelijen Israel merasa bahwa pembunuhan para ilmuwan nuklir adalah bagian penting dari operasi Narnia. Menurutnya, para pengganti ilmuwan itu akan memakan waktu lama untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam terkait nuklir. Israel sendiri dilaporkan telah melacak ilmuwan nuklir Iran sejak lama. Bertahun-tahun waktu dihabiskan untuk menyusun rencana pembunuhan para ilmuwan itu. Disebutkan, 10 ilmuwan yang tewas itu telah ditarget Israel untuk dihabisi sejak November 2024 lalu. Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menyerang situs nuklir bawah tanah Iran Fordow tanpa bantuan Amerika Serikat. Meski begitu, Israel diduga tak memiliki senjata untuk menyerang situs tersebut. Dikutip dari The Week, Sabtu 21 Juni 2025, Israel menyatakan bahwa kemungkinan serangan itu akan dilesatkan paling lama dalam waktu 48 hingga 72 jam. Namun Israel rupanya masih menaruh harapan agar Amerika Serikat ikut bergabung dalam operasi tersebut. Israel berharap Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan turut andil dalam penyerangan terhadap situs nuklir Fordow. Tetapi Israel juga mempertimbangkan untuk melakukan serangan itu sendiri demi menghindari kehilangan keuntungan militer yang diperolehnya. Sebagai informasi, situs nuklir Fordow sejauh ini belum tersentuh aksi militer apapun. Fasilitas pengayaan nuklir itu terletak di bawah tanah dan dibangun agar terbebas dari ancaman serangan udara. Bagi Israel, menyerang situs Fordow adalah prioritas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.